Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara-saudara semuanya yang mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Dan Pastor Daud berdoa pagi hari ini saudara-saudara semuanya diberkati, diberikan kesehatan dan juga sukacita damai sejahtera serta kesehatan yang penuh dan melimpah. Puji Tuhan, pagi hari ini saya bisa menjumpai saudara-saudara dengan mengirimkan satu video dan kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara semuanya. Oke, jadi saya sudah dapat suatu keterangan yang tegas dari Bang Suma ya bahwa Paulus yang berbeda. Nah, maksud saya begini loh kawan-kawan, kan kawan-kawan di sini kan semua tidak ada yang memungkiri. Apakah ada yang dituntun oleh Alkitab? Ya tentu semua dasar iman kawan-kawan adalah Quran, hadis, dan lain-lain yang kawan-kawan imani, literatur Islam. Nah, artinya kita beriman kepada apa yang menuntun kita. Tak perlu apa yang tidak dituntun kita mengada-adakan sesuatu yang tidak diadakan. Bukankah itu sesuatu penyelewengan atau melampaui suatu aturan main? Ya, kalau memang kawan-kawan mengimani Tuhan Anda itu maha kuasa, mampu menuntun Anda dengan firman-Nya dan dari Rasul, teladan dari Rasul, ya kalau Anda mengimani hal itu adalah sesuatu keabsahan yang mutlak dan tidak mungkin ada kekurangan, ya imani itu kawan-kawan. Tak perlu Anda mencari sesuatu lebih yang tidak pernah dituntun atau ilmu yang tidak pernah diajarkan. Nah itu kan sesuatu kebatilan, melanggar sesuatu kemahakuasaan. Artinya ada suatu sifat yang menganggap rendah Tuhan, bahwa Tuhan kok tidak sempurna menyatakan ini. Jadi butuh dukungan dari sesuatu yang di luar dari literatur Islam untuk mengkoreksi keimanan seseorang. Nah, itu akan secara tidak langsung Anda menganggap bahwa Tuhan yang Anda sembah tidak mampu memberikan suatu pernyataan yang tegas kepada dasar keimanan Anda untuk memperkuat keyakinan. Nah itu loh maksud saya kawan. Jadi kalau memang toh tidak dituntun di dalam Quran dan hadis, ya janganlah kawan-kawan melampaui itu, karena tentu kawan-kawan sudah tahu melampaui itu adalah, kata Quran adalah orang-orang yang tidak baik. Seperti biasa saudara-saudara masih di bidang debat ataupun membahas tentang kealahan dalam bidang teologi. Dua agama yang sedari dulu memang sudah berseteru, bisa dikatakan berseteru karena masing-masing memaksakan bahkan mengatakan prinsipnya bahwa agama mereka paling benar, yang seharusnya ini tidak boleh terjadi. Karena berbicara tentang keyakinan, seharusnya kita harus menghidupi apa yang kita yakini tanpa mengusik ajaran atau agama yang lain. Sehingga kita dapat membuktikan dengan yakinnya kita dengan agama yang kita yakini, maka akan membuktikan kepada orang lain atau kepada lingkungan kita atau kepada dunia ini bahwa siapa yang kita yakini itu dapat membuktikan ketuhanan atau kalahannya, sehingga lewat kita sebagai pengikutnya akan mengempartasikan atau meneruskan karya keagungan dan kuasa daripada Tuhan yang kita sembah itu. Gitu loh kawan-kawan. Saya sih berharap kita itu ya, sekalipun kita berbeda ya, kita wartakanlah masing-masing. Tak perlulah kita masuk ke ranah. Kalaupun mau masuk ke ranah Alkitab, ayo kita diskusikan Alkitab tentang bagaimana. Tetapi nggak bisa dikomparasi karena pasti nggak nyambung, karena dua hal yang berbeda. Ibarat air dan minyak, nggak mungkin. Ya bisa bersama-sama tapi nggak mungkin bersatu. Oke. Tapi saya nggak panjang-panjang, saya mendengarkan Bang Suma, setelahnya saya ingin turun ya. Oke, jadi gini Bang Herdi, sekalipun sebenarnya Kristen itu tidak ada di muka bumi ini dengan membawa kitabnya orang Yahudi ke Indonesia, lalu kemudian datang orang Yahudi kepada kami mengatakan kami punya Taurat, berdasarkan Al-Quran kami akan menolak Taurat itu. Percayalah. Kenapa? Karena Al-Quran menuntun kami. Alladzina atainahumul kitab ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa
wa in fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Kami akan menolak sekalipun bukan orang Kristen. Kristen gak ada di atas muka bumi. Orang Yahudi berbondong-bondong ke Indonesia mengajarkan Taurat mereka. Kami akan menolak Taurat mereka itu. Kenapa? Al-Quran menarasikan dengan sangat sempurna bahwa di antara mereka, segolongan di antara mereka menerima firman Tuhan lalu kemudian merubah-rubahnya. Apa kata Allah? Wa im minhum lafarikan ya'lu. Ya. Itu jelas Al-Quran mengatakan itu. Bahwasanya sesungguhnya ada segolongan dari mereka, saya lupa ayatnya, di Ali Imran ayat 78, di situ diterangkan. Minhum di situ dijelaskan di ayat itu bahwasanya sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Alkitab yang dimaksud ini adalah Taurat dan Injil. Supaya kamu mengira yang dibacakannya itu sebagian dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui kami tidak akan beriman. Apatah lagi yang mendatangkan kitab yang Anda katakan itu adalah firman Tuhan, bukan lagi orang Yahudi, orang Belanda yang datang bawa ke Indonesia. Sedangkan yang empunya kitab aja yang datang kami tolak, Bung. Apalagi kalau orang Belanda, apalagi saudara-saudara Kristen yang bukan Bani Israel. Sungguh-sungguh umat Islam akan menolak itu. Tolong pahami itu. Jadi bukannya kami itu tidak mau, kenapa harus membahas kitabnya orang Yahudi? Tidak. Karena ada orang non-Yahudi yang datang ke Nusantara ini mengajarkan seakan-akan itu adalah kitabnya Yahudi. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa kitabnya orang Yahudi, segolongan dari mereka mendengarkan dan memutar-mutar lidah mereka membaca Alkitab supaya kami umat Islam mengira bahwa yang mereka baca itu adalah dari Alkitab. Padahal kata Allah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallah. Itu jelas itu. Mereka berkata tentang Allah, tetapi mereka berdusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Jadi kalau orang Yahudi ahli kitab datang ke Indonesia mengajarkan Taurat, kami tolak. Al-Quran mengatakan itu. Apalagi orang Kristen yang bukan Bani Israel, Bung Herdi. Tolong dipahami itu. Ini iman kami. Ini iman kami. Sedangkan teman Kristen datang membawa Torah, membawa kitabnya orang Yahudi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya pastilah kami membentengi akidah kami dengan Al-Quranul Karim. Begitu saudaraku Herdi. Demikian. Oke, ya saya terakhir aja 1 menit ya, closing aja ya. Ya, closing aja. Jadi saya sepakat dengan Bang Suma. Jadi Quran adalah iman saudara, dasar iman ya. Jadi kawan-kawan Muslim ya artinya berlakulah tindakanmu ya, ucapanmu sesuai dengan tuntunan apa yang Quran ajarkan atau yang Nabi sunahkan gitu loh kawan-kawan ya. Jangan kata orang Timur, jangan membuat suatu gerakan tambahan. Kalau tidak diajarkan, jangan buat gerakan itu. Bisa saja gerakan tambahan yang dilakukan itu sesuatu yang salah. Nah itu loh. Jadi bertindaklah dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Saya ya, bertindaklah dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Jangan buat gerakan tambahan. Itu loh kawan-kawan ya. Saya terima kasih ya buat host Bang Suma. Dan Bang Suma, ini loh kapan realisasinya tentang diskusi kita Yesus dan Isa itu kira-kira kapan, Bro? Kok penasaran sekali bukan saya gini loh, saya nggak enak dengan Om Poot kan sudah dia jadwalkan ya, saya nggak enak karena sudah artinya memberi harapan kepada beliau lalu tidak terrealisasi ya. Oke. Diatur aja Bang, ada Bang Handi ya. Kalau memungkinkan ya besok aja kalau bisa. Insya Allah. Jadi gini, nanti Bang Handi kabarin. Ya, kemarin dulu hubungin gua, kita lagi meeting. Jadi saya kan oh ya, siap. Jadi buat kawan-kawan di bawah nggak ada malikil kabur. Malikil itu haram untuk kabur ya, tapi memang ada sesuatu mau invasi ke Tungtung ke grup sebelah. Ya, lanjut. saya ikutin. Bang Herdi. Her, dikit ya. Ikuti saya Bang. Dikit ya. Asyhadu. Ya, lanjut. Ya jadi gini Her, dalam Al-Quran itu Allah memperlihatkan hukum-hukumnya gitu. Contoh Ali Imran ayat 78 gitu kan. Kitab dirubah-rubah. Ya kan? Lupa saya ayatnya itu, Dek. Ali Imran, Masya Allah. Nah itu nanti di Ali Imran 78 hukumnya ada, kita tanggil, kita tinggal cari siapa nih yang merubah gitu, Maibre. Jadi nggak terpatok Paulus atau siapa, orang yang merubah itu kena kok aman-aman. Kita ini kok bijak.
Nanti kapan-kapan kita diskusikan soal itu ya. Oke. Dadah. Karena saya sudah terlanjur ini janji dengan kawan. Ada tungtung Ya, katanya di siap. sana. Oke, lanjut ya. Oke, saya komentari Herdi sedikit, tapi ini demi kebaikan. Gak juga ya. usah lah. Enggak, lu nggak usah dengerin, tapi lu pergi aja. Oh, iya, iya, saya turun ya. Saya dengar. Kalau dengar Oke, bakal saya turun. Oke. Ya. Jadi kita terus Bang Handi terus. Enggak, jadi kita apresiasi Herdi selama ini sudah mulai cooling down tentang bagaimana membahas hadis-hadis seperti dulu. Satu ya. Cuma Herdi sepertinya juga tidak introspeksi bagaimana orang-orang di Komal Kristen itu bagaimana monolog membahas Al-Quran. Herdi sepertinya tidak mau lagi monolog membahas hadis dan Al-Quran. Bagus, itu langkah yang terbaik. Tapi kalau diskusi, ya jangan melarang kami umat Islam mengkomparasi gitu loh. Itu Nggak satu. bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Kedua adalah bahwa selama ini yang sering melanggar hukum dengan membahas Al-Quran Bang dan Handi ya nih kaum emang Kristen gitu cari ya. perkara. Lihat Gitu Herdi ya. mau naik lagi jadinya tuh. Ntar dulu, aku belum kelar. Jadi yang mencari perkara selama ini yang cenderung tersangkut hukum ya banyakkan di sebelah begitu. Kalau boleh disebut namanya yang 2 kabur ke luar negeri, yang sekarang menjalani hukuman 6 tahun dan seterusnya kan begitu. Mestinya Herdi masuk ke sana, beritahu bahwa damai lah kita gitu. Itu satu. Jangan Oke. belum selesai Herdi, ini panjang nih. Sudah saya sudah nangkap. Makanya saya Masih ada naik. satu lagi, kedua Bukan, adalah saya sampaikan. Jadi gini, Kenapa lu saya naik sudah lagi sih? ya, karena bro itu membuat saya jadi Penasaran. ingin Ya jadi udah gini. terusin, ntar aku sambung lagi. Jadi gini, saya sudah tampar satu-satu. Hey Karisteng, you mau membahas kitab orang, nggak ada apa-apanya. You bahas dulu imanmu, udah benar nggak imanmu? Itu sudah saya tegur satu-satu, biar mereka juga koreksi ya. Jadi bukan saya tidak bertindak ya, saya sudah mulai koreksi satu-satu tuh. Yang penghujat itu sudah berhentilah, tinggalin gaya-gaya diskusi preman. Jadi kalau mau mempertanggungjawabkan iman, pelajari dulu imanmu supaya ketika you dipertanyakan imanmu, you bisa menjawab, jangan pelongo-pelongo nanti, ya gitu loh. Oke. Kalau bisa Sudah saya satu tegur lagi, tuh. Her, lu dengerin gua. Satu lagi Oke. Her, yang paling penting ini Her. Apa Kalau tuh? bisa nanti Kirim ayam bakar. Enggak. Komandangkan juga bagaimana LAI itu ya. Oh terjemahannya iya, itu sudah. Jangan pakai lagi Rasul Paulus, Apostolos saja gitu loh Her. Itu yang menjadi persoalan Oh juga. ya. Itu tentang kritik bahasa ya. Ya. Nantilah Ya, kita Bapak. siapkan waktu itu. Hmm. Bukan, itu kritik bahasa bro, bukan jabatan. Itu soal bahasa. Jabatannya jangan ganti lah. Nanti kita bahas soal itu ke depannya. Ada moto kan juga ya. Oke, saya izin turun. Oke. Yang kedua Ya. terakhir adalah dari saya ya. Enggak perlu juga Jangan terakhir memang- lagi, Enggak, nanti saya ngegantung. nggak bahas lu. Saya nggak bahas Oh, ya, lu. ya Ini wes lah. umum, Gini, umum. Her, lu telepon dulu buka supaya nggak panas. Untuk mengetahui sebenarnya siapa Paulus itu yang nggak perlu memanggil staf ahli di luar Kristen, tapi cukup di Ya, tuh internal kan Kristen itu. nyenggol lagi. Ya udah saya turun, nanti lama saya di sini. Ya lu nggak usah Tunggunya dengerin keburu gua, lu kabur. kesana aja. Bukan Udah, tungtunya aja. keburu kabur nanti. Ya udah. Ya udah kesana aja. Ya udah coba Ini kita betul-betul. hening dulu 5 detik Bang Handi. Kita hening dulu 5 detik. Ya benar. Jadi begini teman-teman ya, udah pergi dia. Nah, Jadi nggak perlu memanggil staf ahli, saksi ahli gitu ya, dan ahli apapun di luar Kristen untuk membahas siapa itu Paulus. Tunggu dulu, Cukup. tunggu dulu. Saya Tunggu tadi ya. salah membaca ayat lu. Ya nggak apa-apa diperbaiki lagi Bang Juma, kan wajar lah itu. Jadi cukup di intern Kristen sendiri aja kalau ingin secara jujur bisa kok siapa Paulus itu kan gitu. Namanya dulu Saulus, sekarang Paulus dan seterusnya. Saya rasa semua orang teman-teman Kristen mengakui bahwa Saulus ini mantan penjahat. Setuju itu kan? Semua orang Kristen setuju itu. Kecuali dia nggak pernah baca. Kemudian menurut dia bertobat. Saulus itu teman-teman, ini bukan menurutkan tadi, itu mantan napi loh, di penjara 2 tahun di sidang Felix begitu. Salahnya apa ya? Silakan saja diterjemahkan intern sendiri. Kedua, kalau LAI mau jujur gitu ya, dalam menerjemah ya nggak perlu dong pakai rasul. Ini yang problem. Seperti tadi PDF yang dia bawa, PDF Gabrul itu, PDF Gabrul bener itu. Itu sebenarnya kolaborasi sama si Kiamat itu. Pernah saya baca mereka ini, asal nambah-nambah aja. Jadi kalau ingin damai, sedamai-damainya sebagaimana Anda seperti Hindu Buddha ya, tolonglah juga LAI berhentilah memakai istilah-istilah Islam. Saya rasa damai kok. Nah, diskusi santai jadinya nanti. Tidak ada lagi meminjam-minjam istilah dalam hal misionarisme.
Itu kira-kira dari saya. Bang Juma silakan dirawat tadi. Iya, teman-teman, saya mohon maaf tadi tuh ayatnya salah saya baca. Saya harusnya membaca Ali Imran ayat 78 ya tadinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwu. Ya, jadi situ yalwuna alsinatahum. Ya. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab. Bil kitab litahsabuh minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya salah penyebutan 2 huruf di dalam Al-Quran, itu membuat saya sedih gitu ya. Jadi sahabat, terkait dengan pertanyaan saudara kita tadi Herdi, itu adalah satu kemajuan yang sangat luar biasa. Itu dulu dia mengajarkan kepada oten-oten lain bahwa Tuhan itu satu. Berarti PR kita tinggal satu tuh. Apa itu? Siapa Tuhan satu itu? Kan gitu. Ini kalau masih 3, masih kita pusing dibuat juga. Wah, adalah Tuhan jadi manusia, manusianya juga menjadi Tuhan, Tuhan melahirkan manusia, manusia melahirkan tak apa-apanya. Bingung kita. Tapi kalau semua sudah oten itu mengakui Tuhan itu satu, nah tinggal kita kuliti Yesus itu bukan Tuhan. Kan itu, tinggal itu aja pun. Allahu Akbar, Masya Allah. Para guru-guru saya di luar sana yang mendengarkan ini, saya minta maaf. Saya khilaf membaca Quran, utamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memohon maaf, astagfirullahaladzim. Saya salah menyebutkan 2 huruf di dalam Al-Quran, utamanya tanda bacanya. Dan saya rasa itu adalah merupakan kekeliruan yang tidak boleh diulang. Sekira gitu. Gua itu yang suaranya saksuk-saksuk nih, yang di Pak Amir yang suaranya dari tadi mendesah kayak orang lagi lomba lari gitu. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Dilanjutkan dan saya mohon maaf sekali lagi. Masya Allah. Ya itu ikhwan ya. Jadi Herdi itu apa ya? Dia menggiring ke siapa lah. Al-Quran bukan bicara siapa. Al-Quran tuh bicara apa. Halo, apa itu halo, apa? Bang. Halo, Bang. Hukum. Nah, kalau hukumnya ada, kita tinggal cari siapa nih yang kena nih, yang kena oleh hukum dari Al-Quran. Ah, Paulus kena, udah kelar. Halo, Bang. Halo Pak Halak, silakan. Silakan, halo. Hei, halo. Pak Halak. Oh, ada sinyal. Lagi dapat dia. Halo, Bang. Ya, halo. Selamat siang, selamat siang. Ya, selamat siang. Absen juga dulu Pak Jordan. Pak Jordan, selamat malam Pak Jordan. Ya, Aduh, Jordan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waduh, Pak Jordan kemana aja Pak Jordan? 60 tahun baru balik. Kemana aja? Aduh, sudah rindu sama Pak Andi, suaranya ini loh. Enak sama Pak Andi ini. Halo. Halak, oi, Halak sinyal lu. Ya, udah Halak, bagus, silakan. Ya, nyimak aja dulu Pak Halak. Ada Pak Jordan bagus suaranya ini. Pak Jordan tadi membahas mengenai. Saya mau nanya, boleh nggak, Bang? Al-Baqarah. Bentar dulu ya Pak Halak ya. Pak Jordan kira-kira bawa topik apa Pak? Tadi ada topik sih. Apa mau dilanjutin apa topik baru Pak Jordan? Nggak tahu saya. Cuma saya tinggal ngutip tadi sudah closing ya. Itu aja. Untung nggak dihantam sama Herdi tadi itu. Ya gini aja, kenapa Pak Jordan? Kenapa sih ada selama ini kok ribut-ribut antara Tritunggal dengan Wanes itu Pak? Penyebabnya apa ya Pak Jordan? Penyebabnya katanya itu yang dari abad berapa ya? 2 dan 3 itu. Dari sanalah. Dan sekarang jadi warisan terwaris sampai sekarang ini. Begitu. Yang terbaik yang mana Pak? Yang paling benar, yang paling baik menurut Anda? Nggak ada. Yang terbaik. Hmm. Yang terbaik ya menurut Alkitab aja lah. Apa itu? Iya, Alkitab mengatakan tertulis seperti di Alkitab itu sendiri dari Kejadian sampai Wahyu lah. Tritunggal. Hah? Tritunggal. Tritunggal di mana ayat mengatakan Tritunggal adalah. Berarti Pak Jordan bukan Tritunggal ya? Ya tanya aja sama Pak Awi, Pak Dia. Kita sudah ngobrol di PI sama MDM. Kita sudah di sana. Mereka sudah tahu saya siapa. Oh, jadi Wanes. Ya saya nggak tahu Wanes kah, Tritunggal kah. Mereka aja yang dengar
ketika diskusi mereka bisa mengatakan, oh saya begini, saya begini. Coba Pak Itu. Jordan, saya kasih data terus Anda bahas sama Bang Juma ya. Bapak, Putra, dan Roh Kudus gimana menjelaskannya itu Pak? Nanti arahnya kita tahu nih. Coba Pak Jordan. Oh ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Yaitu berbicara tentang ada satu yang berperan sebagai Bapa, yaitu sebagai perencana yang mengutus. Kemudian yang satu itu menjadi anak, menjadi utusan. Iya. Begitu. Dan Roh Kudus kita tahu bahwa itu adalah roh. Gitu. Iya. Silakan Bang Juma. Ya, gimana ini yang saya bilang cocok ketemu Herdi ini Bang Jordan ini. Bang Jordan, Ya. kalau kalau di Islam itu Tuhannya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk dan tidak akan pernah menjadi makhluk. Itu di Islam, Bang. Nah, ada hal yang menggelitik di sini di kitab saudara, ini pengajaran orang-orang yang dinarasikan di dalam Al-Qur'an barusan bahwasanya sebagian dari mereka mendengarkan firman dari Allah tetapi mereka kemudian merubah firman itu. Nah, ini Filipi 2 kalau enggak, iya Filipi 2 nomor 7 nomor 6. Ya betul udah 6 sampai 8. Iya betul. Nah di situ dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi dia kosongkan dirinya sendiri, lalu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Elohim dan tidak mempertahankan kekuasaannya sebagai Elohim, melainkan mengosongkan diri. Ini siapa ini, Bang? Ya Yesus lah di situ. Ya, nanti setelah belum jadi Yesus dia. Oh iya. Ya, ini sebelum menjadi Yesus ini siapa ini? Itu dikatakan oleh Yesus sendiri, sebelum Abraham aku telah ada. Itu Yohanes 8 ayat 58. Ya, berarti yang turun menjadi manusia mengosongkan dirinya sendiri dan tidak lagi menyetarakan dirinya dengan Elohim, itu adalah Elohim. Iya, sesembahan. Ya, Elohim, pencipta langit dan bumi. Iya. Nah, betul. Pencipta langit dan bumi datang ke bumi, mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia. Betul? Betul. Kalau ada 1000 ya 1000 lah persen. Nah, dalam video ini kita masih mendengar bagaimana pendebat-pendebat Islam dibantah oleh apologet Kristen mengenai hal ini, bahwa seharusnya agama Islam sebagai agama yang selalu menyatakan kedaulatannya kepada agama lain, bahkan berani jelas-jelas terang-terangan bahwa agama lain seperti agama Kristen dikatakan agama sesat, agama palsu, atau agama kebohongan. Dengan banyak alasan, ada yang mengatakan agama sudah Alkitab sudah dipalsukan, atau Alkitab sudah dirubah-rubah, bahkan lebih terang-terangan lagi bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu adalah seorang nabi. Lalu mereka bertanya lagi, kalau dia Tuhan, kenapa harus dilahirkan lewat manusia seperti perempuan Maria? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering kita dengar dari teman-teman agama Islam. Nah, apa maksudnya? Apa tujuannya? Nah, mereka punya alasan bahwa di Al-Quran itu ditulis, diceritakan tentang siapa Yesus yang mereka sebut Isa, bahkan siapa Maria, ibu daripada Nabi Isa atau ibu daripada Yesus. Nah, kalau saya bilang ini konyol, ya, ini konyol dan ini benar-benar bodoh banget, karena jelas-jelas bahwa agama Kristen itu jauh 700 tahun sebelum mereka sudah ada. Dan di dalam kekristenan lah, dalam buku sucinya yaitu Alkitab, dituliskan pertama kali sejarah tentang hadirnya Sang Juru Selamat, yaitu lewat penggenapannya dari nubuatan-nubuatan para nabi-nabi di Perjanjian Lama. Dan itu sebabnya umat Kristen, agama Kristen memegang dua kitab itu, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi anehnya agama Islam
mengaku bahwa mereka agama yang terakhir yang sudah terlalu lama 700 tahun. Dari mana asal dan sejarah yang mereka pahami? Dari mana mereka dapatkan historinya kalau bukan dari agama atau kitab yang terdahulu? Lalu kalau mereka mengutip dari agama yang terdahulu, kenapa mereka berani mengatakan kitab terdahulu itu salah? Di sini masalahnya. Dalam debat ini kita mendengar bagaimana apologet Kristen membantah sikap ataupun perbuatan-perbuatan dari agama Islam yang selalu mencaci maki agama Kristen. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi saudara semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.